Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 15 dengan anggota kelompok Ilyas Kalamullah dengan NRP 16 2022-023 dan Fatimah Zahra dengan NRP 16 2022-026. Di sini kami melakukan penelitian tugas besar dengan judul tugas besarnya itu supermarket yang dispesifikasikan menjadi supermarket Alfamart. Kemudian untuk bab satunya ada studi kasusnya. Alfamart adalah salah satu jaringan supermarket terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari. Fokus utama Alfamart adalah memberikan pelayanan yang cepat dan nyaman, serta menyediakan produk yang lengkap dengan harga kompetitif. Unit bisnis yang terlibat tuh ada manajemen, keuangan, operasional, pemasaran, pelayanan pelanggan, pengadaan dan inventaris, teknologi informasi. Lalu untuk skenarionya, pada babak pertama itu ada pembukaan dan strategi bisnis. Pada awal pendirian Alfamart, manajemen mengadakan rapat dengan semua kepala unit bisnis untuk memuaskan strategi awal. Kemudian yang kedua tuh ada operasional keseharian, ada bagian keuangan. Untuk kepala keuangan ini mengelola arus kas, kemudian kepala operasional ini mengawasi operasional harian, kemudian ada pelayanan pelanggan, kepala pelanggan itu melatih staf untuk memberikan pelayanan terbaik. Selanjutnya ada pemasaran dan pengembangan produk. Di pemasaran, kepala pemasaran merancang strategi pemasaran, kemudian di pengadaan dan inventaris, kepala pengadaan memastikan ketersediaan produk, negosiasi dengan pemasok dan pengelola inventaris. Kemudian di babak keempat ada integrasi teknologi. Di sini ada teknologi informasi, yaitu kepala teknologi informasi itu mengelola sistem IT perusahaan, termasuk sistem kasir, website, dan aplikasi pemesanan online. Selanjutnya, pada bab 2 ada identifikasi unit bisnis yang ada dalam studi kasus tersebut dengan menggunakan value chain. Yang pertama ada unit pembelian atau procurement. Deskripsinya itu mengelola proses pembelian barang di pemasok dan vendor. Kemudian tugas dan tanggung jawabnya itu adalah menjalin hubungan baik dengan pemasok, negosiasi harga dan kontrak dengan vendor, memastikan ketersediaan stok barang, dan menyusun dan mengelola daftar pemasok terpercaya. Lalu ada unit teknologi informasi IT. Deskripsinya itu mengembangkan dan memelihara aplikasi mobile dan sistem belanja online, mengelola sistem dan jaringan komputer yang mendukung operasional bisnis, dan memastikan keamanan data dan sistem informasi perusahaan. Tugas dan tanggung jawabnya itu mengembangkan dan memelihara website dan aplikasi belanja online, mengelola sistem kasir, dan lain-lain. Baru, menyediakan program pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan, dan memantau dan mengevaluasi kinerja karyawan. Tugas dan tanggung jawabnya itu ada merekrut, pelatihan dan pengembangan keterampilan karyawan, dan memantau dan mengevaluasi kinerja karyawan. Tugas dan tanggung jawabnya itu ada merekrut dan menyeleksi karyawan baru, menyusun program pelatihan dan pengembangan karyawan, dan lain-lain. Selanjutnya, unit manajemen umum. Deskripsinya itu merancang strategi jangka panjang untuk pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. Tugas dan tanggung jawabnya itu ada merumuskan visi dan misi perusahaan, menyusun dan mengimplementasikan strategi bisnis, memantau dan mengevaluasi kinerja perusahaan secara keseluruhan, serta mengelola hubungan dengan stakeholder utama. Kemudian ada unit keuangan. Deskripsinya itu mengelola arus kas, menyusun laporan keuangan, dan memastikan keuangan perusahaan stabil. Tugas dan tanggung jawabnya itu menyusun anggaran dan rencana keuangan, mengelola arus dan likuiditas, menyusun laporan keuangan bulanan dan tahunan. Kemudian ada unit operasional, deskripsinya itu mengawasi operasional harian toko untuk memastikan semua produk tersedia dan tersusun rapi, serta menjaga kebersihan dan kerapian toko. Tugas dan tanggung jawabnya itu ada memastikan semua produk tersedia di rak-rak, mengelola staf toko dan jadwal kerja, memastikan kebersihan dan kerapian toko, dan memantau serta mengelola persediaan barang. Untuk unit pemasaran itu ada merancang strategi pemasaran, mengelola media sosial, dan
menarik pelanggan baru. Untuk tugas dan tanggung jawabnya itu menyusun dan mengimplementasikan kampanye pemasaran, mengelola akun media sosial dan berinteraksi dengan pelanggan dan lain-lain. Nah, untuk selanjutnya ada unit pelayanan pelanggan. Deskripsinya itu melatih staf untuk memberikan pelayanan terbaik, menangani keluhan pelanggan dan memastikan pelanggan puas. Tugas dan tanggung jawabnya itu adalah melatih staf toko dalam pelayanan pelanggan, menangani keluhan dan masukan dari pelanggan dan lain-lain. Kemudian yang kedua itu ada identifikasi fungsi bisnis yang ada dalam studi kasus tersebut menggunakan value chain. Yang pertama, untuk aktivitas utamanya itu ada inbound logistik atau logistik masuk. Yang pertama itu ada pengadaan. Unit ini bertanggung jawab untuk memastikan ketersediaan produk yang dibutuhkan oleh Alfamart. Kemudian ada inventaris. Unit ini mengelola stok barang yang ada di gudang dan toko. Kemudian yang kedua itu ada bagian operasional. Operasional ini yang pertama, unit ini mengelola semua kegiatan sehari-hari di Alfamart termasuk tata letak toko, kebersihan, keamanan, dan pelayanan di kasir. Kalau untuk teknologi informasi, unit IT itu mendukung operasional dengan menyediakan dan memelihara sistem teknologi yang digunakan di toko, seperti sistem kasir, manajemen inventaris, dan sistem pembayaran. Selanjutnya ada outbound logistik atau logistik keluar. Bagian teknologi informasi itu Alfamart menawarkan layanan pengiriman online. Unit IT bertanggung jawab untuk mengelola platform pemasaran online dan sistem pengiriman. Kemudian ada di marketing dan sale atau pemasaran dan penjualan. Untuk bagian pemasaran ini, unit ini bertugas merancang dan melaksanakan strategi pemasaran untuk menarik pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama. Kemudian ada service atau layanan. Pelayanan pelanggan, unit ini fokus pada interaksi langsung dengan pelanggan untuk memastikan mereka mendapatkan pengalaman berbelanja yang positif. Kemudian, untuk aktivitas pendukung, ada firm infrastruktur atau infrastruktur perusahaan. Itu ada dua, ada manajemen dan keuangan. Untuk manajemen, unit ini bertanggung jawab untuk mengarahkan dan mengkoordinasi semua aktivitas bisnis di Alfamart. Kalau bagian keuangan, ini untuk mengelola aspek keuangan perusahaan, termasuk arus kas, pembukaan, dan pelaporan keuangan. Kemudian ada Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia. Itu manajemennya termasuk pelatihan dan pengembangan staf. Unit ini mengelola sumber daya manusia di Alfamart termasuk perekrutan, pelatihan, dan pengembangan karyawan. Selanjutnya ada teknologi development atau pengembangan teknologi. Di sini ada bagian teknologi informasi. Unit ini bertanggung jawab untuk mengembangkan dan memelihara teknologi yang digunakan di Alfamart. Kemudian ada procurement atau pengadaan. Di bagian pengadaan ini ada bagian pengadaan dan inventaris. Unit ini mengelola pembelian semua produk dan layanan yang dibutuhkan oleh Alfamart, serta menjaga inventaris yang efisien. Selanjutnya, di sini ada gambaran proyek menggunakan value chain. Untuk support activity atau aktivitas pendukung seperti yang dijelaskan di atas itu ada bagian firm infrastruktur dengan sub prosesnya itu ada unit manajemen umum dan human resource management dengan unit sumber daya manusia, kemudian teknologi development itu dengan unit teknologi dan unit teknologi informasi, kemudian ada procurement serta ada aktivitas utamanya. Di sini ada unit pembelian, kemudian unit operasional, kemudian outbound logistiknya, kemudian marketing dan sales. Untuk marketing dan sales itu ada unit pemasaran, kemudian servisnya ada unit pelayanan pelanggan. Kemudian untuk value chain untuk fungsi bisnisnya itu di sini bisa dilihat ada bagian firm infrastruktur itu dengan manajemen dan keuangan. Untuk human resource management itu manajemen sumber daya manusia termasuk pelatihan dan pengembangan staf sudah dijelaskan di awal. Kemudian ada teknologi development, teknologi bagiannya itu ada teknologi informasi, kemudian procurement ada pengadaan dan inventaris serta aktivitas utama sama seperti yang dijelaskan di awal. Selanjutnya, nah, untuk matriks unit bisnis dan fungsi bisnis itu bisa dilihat pada matriks yang telah diberikan di gambarnya. Untuk penjelasannya bisa ke bawah. Nah, di sini inbound logistik
atau logistik masuk pada bagian pengadaan itu dikelola oleh unit pembelian procurement di fungsi bisnisnya. Kemudian inventaris juga dikelola unit operasional di fungsi bisnisnya. Kemudian untuk bagian operasional pada unit bisnis itu dikelola untuk bagian tata letak toko itu dikelola oleh unit operasional pada fungsi bisnis, kebersihan dan keamanan itu dikelola oleh unit operasional pada fungsi bisnis, sistem kasir atau pos itu dikelola oleh unit teknologi informasi atau IT pada fungsi bisnis. Seperti yang terlihat pada matriks, penjelasan ini cukup mencakup semua yang ada pada matriks. Lanjut. Selanjutnya ada pemetaan salah satu proses bisnis yang dilakukan oleh fungsi bisnis dengan flowchart. Ini adalah pelayanan kasir secara offline. Yang pertama dari mulai. Selanjutnya pelanggan mengunjungi toko, kemudian kasir memberikan ucapan salam, kemudian pelanggan mencari produk yang dicari, apakah produk tersedia. Jika tersedia, pelanggan mengunjungi kasir untuk membayar, jika tidak selesai. Selanjutnya, kasir menerima produk yang ingin dibeli pelanggan dan dikemas. Selanjutnya, kasir memproses pembayaran. Kasir memberikan total harga produk kepada pelanggan, kemudian kasir memberikan opsi pembayaran cash atau debit. Pelanggan memilih opsi pembayaran. Jika cash, pelanggan memberikan uang cash kepada kasir. Kemudian, jika pembayaran pas, kasir memberikan struk pembayaran. Jika pembayarannya lebih, kasir memberi uang lebih kepada pelanggan. Kemudian kasir memberi struk pembayaran. Kemudian kasir membeli produk yang dibeli pelanggan. Jika pelanggan memilih opsi pembayaran non tunai, maka kasir meminta kartu debit pelanggan. Kemudian pelanggan memberi kartu debit kepada kasir. Kasir menginput nomor kartu debit. Kemudian kasir meminta pelanggan untuk memasukkan PIN kartu debit. Kemudian pelanggan memasukkan PIN kartu debit. Apakah PIN sesuai? Jika tidak, kasir meminta memasukkan PIN ulang kepada pelanggan. Jika sesuai, kasir memberi struk pembayaran. Setelah itu, kasir memberi produk yang dibeli pelanggan. Kemudian pelanggan menerima produk yang dibeli. Selesai. Selanjutnya ada pemetaan proses bisnis dengan menggunakan Swimlane. Yang pertama ada mengunjungi aplikasi, kemudian memilih produk, kemudian ada decision apakah produk tersedia, jika tidak mencari produk serupa, jika iya melakukan check out. Nah, jika tidak tadi mencari produk serupanya apakah tersedia, jika tidak selesai. Jika tersedia melakukan check out. Kemudian sistem menghitung total harga dan sistem menampilkan detail pesanan. Kemudian pelanggan melakukan pembayaran. Kemudian sistem mengirim bukti pembayaran, kemudian pelanggan menerima bukti pembayaran. Selanjutnya ke tim IT memproses pemesanan. Tim IT memberitahu tim logistik terkait dengan detail pemesanan. Kemudian tim logistik menyiapkan produk yang dibeli. Kemudian tim logistik mengemas produk yang dibeli. Tim logistik memberitahu jadwal pengiriman kepada tim IT. Kemudian tim IT menerima informasi pengiriman. Tim IT mengubah status pengiriman, mengubah jadwal pengiriman, kemudian sistem menampilkan jadwal dan status pengiriman, yaitu diproses. Kemudian pelanggan menerima jadwal pengiriman, kemudian tim logistik mengirim pesanan, kemudian tim IT mengubah status pengiriman menjadi dikirim. Kemudian sistem menampilkan status pengiriman dikirim, kemudian pelanggan menunggu pesanan, ada decision apakah pesanan sudah datang. Jika belum, pelanggan menunggu pesanan kembali. Jika belum, pelanggan menerima pesanan. Kemudian tim logistik memberitahu kepada tim IT bahwa pesanan telah sampai kepada pelanggan. Kemudian tim IT mengubah status pengiriman menjadi selesai dan sistem menampilkan status pengiriman selesai. Selanjutnya ada bab 4 yaitu root cause analysis. Yang pertama ada kurangnya pelatihan bagi karyawan. Karyawan Alfamart kurang mendapatkan pelatihan yang memadai, terutama dalam hal pelayanan pelanggan, penanganan barang, dan prosedur operasional.
Hal ini menyebabkan karyawan kurang terampil dan tidak dapat menangani masalah secara efektif. Selanjutnya ada kurangnya motivasi dan komitmen karyawan. Banyak karyawan Alfamart yang kurang termotivasi dan berkomitmen terhadap pekerjaannya. Hal ini dapat disebabkan oleh sistem penghargaan dan insentif yang kurang memadai, serta lingkungan kerja yang kurang kondusif. Selanjutnya ada perangkat kasir yang lambat atau sering bermasalah. Perangkat kasir di Alfamart seringkali lambat dan memproses transaksi, sering mengalami kerusakan dan tidak dapat bekerja dengan optimal. Hal ini menyebabkan antrian yang panjang dan ketidakpuasan pelanggan. Selanjutnya ada sistem inventory yang tidak akurat. Sistem inventory di Alfamart tidak cukup akurat dalam mencatat dan melacak pergerakan barang. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam memantau stok sehingga dapat menimbulkan kekurangan atau kelebihan. Selanjutnya ada kekurangan perawatan peralatan. Peralatan di Alfamart seperti rak display, perangkat kasir, dan perangkat lainnya kurang mendapat perawatan yang rutin. Akibatnya, peralatan menjadi cepat rusak dan tidak dapat berfungsi secara optimal. Selanjutnya ada prosedur penanganan barang yang tidak efisien. Prosedur penanganan barang mulai dari penerima, penyimpanan, hingga pengisian ke rak display belum dilakukan secara optimal di Alfamart. Hal ini menyebabkan barang sering rusak, hilang, atau terlambat dipajang. Selanjutnya ada sistem manajemen stok yang buruk. Sistem manajemen sistem manajemen stok di Alfamart belum berjalan dengan baik. Forecasting dan replacement tidak terkelola dengan efektif sehingga sering terjadi kekurangan atau kelebihan stok. Selanjutnya, kurangnya pengawasan dan kontrol di lapangan. Pengawasan dan kontrol di lapangan Alfamart masih kurang memadai. Hal ini menyebabkan ketidakpatuhan terhadap prosedur dan peraturan yang ada, sehingga mempengaruhi efisiensi operasional. Selanjutnya ada kualitas produk yang buruk. Beberapa produk yang dijual di Alfamart memiliki kualitas yang buruk, baik karena kerusakan, masa kadaluarsa yang singkat, atau spesifikasi yang tidak sesuai. Hal ini menimbulkan keluhan dari pelanggan. Kemudian ada masalah pasokan dari pemasok. Alfamart sering mengalami keterlambatan atau kekurangan pasokan dari pemasok yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti permasalahan logistik atau produksi di pihak pemasok. Selanjutnya, penanganan barang yang kurang hati-hati. Proses penanganan barang di Alfamart, baik penerimaan, penyimpanan, maupun pengisian kerak display seringkali dilakukan kurang hati-hati. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada produk. Selanjutnya ada fishbone diagram. Dampak permasalahan di Alfamart yaitu dampaknya itu penjualan menjadi menurun, produktivitas menurun, kepuasan pelanggan menurun, kualitas layanan menurun. Kemudian ada atau sumber daya manusia, yaitu kurangnya pelatihan bagi karyawan dan kurangnya motivasi dan komitmen karyawan. Kemudian ada mesin atau teknologi, perangkat kasir lambat atau bermasalah, sistem informasi inventory tidak akurat, kurangnya perawatan peralatan. Kemudian ada metode atau proses penanganan barang tidak efisien, sistem manajemen stok yang buruk, kurangnya pengawasan dan kontrol di lapangan. Selanjutnya ada material atau bahan baku. Isinya itu ada kualitas produk yang buruk, masalah pasokan dari pemasok, kemudian penanganan barang kurang hati-hati. Pada bab 5, itu ada penyelesaian root cause. Pada aspek sumber daya manusia atau terdapat solusi yaitu memberikan pelatihan yang baik untuk karyawan, terutama dalam hal pelayanan pelanggan dan penanganan barang. Kemudian meningkatkan sistem penghargaan dan insentif untuk meningkatkan motivasi karyawan. Selanjutnya pada aspek teknologi atau mesin, memperbarui dan meningkatkan perangkat kasir untuk meningkatkan kecepatan dan keandalan. Kemudian mengimplementasi sistem inventory digital yang lebih akurat dan terintegrasi. Kemudian menetapkan program perawatan yang rutin untuk semua peralatan. Pada aspek proses atau metode, solusinya itu mengoptimalkan prosedur penanganan barang untuk meningkatkan efisiensi, menerapkan sistem manajemen stok yang lebih baik, termasuk forecasting dan
replenishment. Selanjutnya, meningkatkan pengawasan dan kontrol di lapangan untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur. Kemudian yang terakhir ada pada aspek bahan baku atau material, membangun hubungan yang lebih baik dengan pemasok untuk menjamin kualitas produk, menerapkan prosedur penanganan barang yang lebih hati-hati untuk meminimalkan kerusakan, dan melakukan pemilihan produk yang lebih ketat untuk memastikan kualitas. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami, kelompok 15, dengan judul studi kasus supermarket yang dispesifikasikan kepada Alfamart. Sekian dan mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.